Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Kupas Tuntas, edisi bagaimana kita ingin memperdalam devosi kerahiman ilahi kita. Pada kesempatan Kupas Tuntas ini, kita akan melihat siapakah Bunda Maria dan bagaimana Bunda Maria disebut sebagai Bunda kerahiman ilahi juga. Lalu Yesus adalah Raja kerahiman ilahi. Sekarang Bunda Maria juga disebut dalam catatan Faustina atau catatan buku harian Santa Faustina sebagai Bunda kerahiman. Kita pertama-tama harus tahu dulu, saudara-saudara, mengapa kerahiman itu menjadi penting. Karena kerahiman itu adalah sifat Allah yang utama, yang paling utama. Mengapa demikian? Deus Caritas Est. Allah selalu menyatakan diri dengan kasih-Nya. Karena itu hakikatnya Allah adalah kasih. Kalau Bunda Maria kita katakan sebagai Bunda kerahiman ilahi, pertama-tama kita tahu bahwa Maria itu adalah manusia pertama yang telah menjadikan kerahiman Allah itu sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Maka kita bertanya di sana, mengapa Maria disebut Bunda kerahiman? Santa Faustina memperoleh penampakan Bunda Maria yang sedang menggendong kanak-kanak Yesus, dan di sana Maria berkata, "Aku bukan hanya ratu surga, tetapi juga Bunda berbelas kasih dan bundamu." Bisa Anda lihat dalam buku catatan harian itu nomor 330. Sama seperti yang dikatakan Santa Brigita dari Swedia di abad 14, teman-teman. Di situ juga Bunda Maria menyatakan dirinya demikian. "Akulah ratu surga dan Bunda berbelas kasih. Akulah kesukaan bagi orang-orang benar, dan pintu yang melaluinya para pendosa akan dibawa kepada Tuhan." Senang secara pribadi saya melihat ungkapan pernyataan Maria ini, bahkan ini disampaikan pada abad 14 loh. Jauh sebelum Faustina juga mengalami peristiwa rahmat Allah ini. Itu disampaikan kepada Santa Brigita dari Swedia. Maka kita bertanya, mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda kerahiman? Pertama-tama karena Bunda Maria sendiri menyatakan itu, baik kepada Santa Faustina maupun kepada Santa Brigita, dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Tapi di sini saya akan mengurai 4 alasan mengapa Bunda Maria disebut juga Bunda kerahiman. Yang pertama-tama dikatakan, sebab Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda dosa, diciptakan oleh Sang Kerahiman Ilahi untuk turut melakukan karya kerahiman Allah. Jadi, Bunda Maria mengalami kepenuhan rahmat Allah, dan yang ada padanya bernilai plus, punya nilai tambah. Kemudian, Maria sendiri, saudara-saudara yang terkasih, menjadi Bunda Kristus, bundanya Yesus, dan Yesus adalah anak Allah. Maka Maria juga dapat dikatakan sebagai Bunda kerahiman. Alasan yang kedua, saudara-saudari, Bapak Ibu, pengagum devosan dari kerahiman ilahi, Allah telah memilih Bunda Maria untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Melalui Bunda Marialah Kristus Sang Kerahiman dapat lahir ke dunia dan mengambil rupa manusia. Ini alasannya. Yang kedua ya. Kita bisa melihat juga alasan yang ketiga, Bunda Maria melaksanakan karya kerahiman Allah juga dengan menjadi teladan murid Yesus Kristus. Jadi Bunda Maria menjadi role model atas kerahiman Allah juga
dalam diri ketaatannya ia menjalankan kehendak Tuhan. Kepada Faustina, Maria mengajarkan, "Aku ingin putriku, agar engkau mengamalkan 3 keutamaan yang paling berharga dan yang paling menyenangkan Allah." Yang pertama dikatakan kerendahan hati, dan sekali lagi kerendahan hati. Yang kedua, kemurnian. Betapa pentingnya akhirnya kemurnian itu, saudara-saudari, sebagai jalan masuk menuju surga. Dan yang ketiga adalah kasih kita akan Allah. Maka dalam catatan ini, Bunda Maria mendorong Anda dan saya juga untuk dapat memiliki karunia itu. Santa Faustina disebut sebagai rasul-rasul kerahiman. Sejauh saya tahu, Yohanes Paulus II yang ikut mendukung dari devosi kerahiman ilahi itu ya, khususnya dalam ensikliknya Dives in Misericordia, dan juga dari catatan-catatan dia juga disebut sebagai paus kerahiman. Anda pun diminta ketika kita juga dapat mewartakan kabar kerahiman ilahi ini akan disebut sebagai rasul-rasul kerahiman. Maka dalam catatan ini kita tahu Bunda Maria menjadi simbol ibu dari semua kebajikan, dan Maria adalah contoh yang sempurna tentang kerendahan hati dan kesempurnaan kasih. Itu alasan ketiga Bunda Maria disebut sebagai Bunda Kerahiman. Terakhir, saudara-saudari, kenapa Bunda Maria disebut Bunda Kerahiman? Karena Bunda Maria menjadi pendoa bagi kita yang membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah. Yesus bahkan menegaskan kepada Faustina bahwa sifat Allah yang paling utama adalah belas kasih-Nya, dan Allah menghendaki agar belas kasih-Nya itu diwartakan kepada semua orang. Dikatakan di sana, wartakanlah bahwa belas kasih adalah sifat Allah yang terbesar. Semua karya tanganku dimahkotai dengan belas kasih. Dan Maria menyatakan kerahiman itu buat Anda dan saya dalam perjalanan hidupnya. Anda tahu kan bagaimana Maria menyertai Kristus mulai dari lahirnya sampai pada wafatnya di kayu salib. Kita lihat kesaksian ibu yang luar biasa. Dia pun tidak dendam, dia menyimpan semua perkara, bahkan mendampingi putranya. Bahkan kita bisa melihat Bunda Maria pun menyertai Anda dan saya sebagai ibu rohani dengan melanjutkan tugas kepengantaraan untuk mendukung kepengantaraan Yesus dengan terus menjadi pendoa buat kita. Hebat kan ini ya? Dan dalam catatan ini, Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II, dalam ensikliknya Dives in Misericordia ditulis, Bunda Maria memiliki pemahaman paling mendalam akan kerahiman ilahi. Dialah yang lebih dari segala manusia lainnya layak dan pantas menerima kerahiman ilahi. Luar biasa pernyataan Paus ini tentang Bunda Maria, Bunda Kerahiman. Dan pada akhirnya saudara, semoga dengan alasan ini kita pun dipanggil untuk menyerupai Maria sehingga dapat menjadi keluarga rohani Yesus sendiri dengan jalan melakukan kehendak Allah dalam hidup keseharian kita. Ternyata Allah yang Maha Rahim itu juga menghendaki Anda dan saya penuh kerahiman kepada sesama kita. Yuk kita lakukan itu, dan semoga ini makin memperdalam devosi kerahiman kita. Akhirnya
makan ketupat, minumnya jus, tetap semangat melayani Yesus. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau